Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Marzuki Dahlan tahun 1906 sampai 1975. Kiai Marzuki Dahlan lahir tahun 1906 di Desa Banjarmati, sebuah desa di bantaran barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Beliau putra bungsu dari eyang bersaudara dari pasangan Kiai Dahlan dan Kiai Atmah, di bawah pengawasan langsung kakeknya Kiai Soleh Banjar Melati. Gus Zaki kecil menerima pengajaran dasar-dasar Islam seperti aqidah, tajwid, fiqh, ubudiyah, dan lain-lain. Pernah satu waktu sang ayah Kiai Dahlan meminta agar Gus Zaki kembali ke kampung halamannya, pondok pesantren Jampes, guna menuntut ilmu langsung di bawah asuhan ayah kandung sendiri. Gus Zaki bersedia. Namun beberapa saat kemudian Gus Zaki kembali ke Banjarmelati. Ketika Gus Zaki beranjak muda, beliau pindah menuntut ilmu di Lirboyo di bawah asuhan Kiai Abdul Karim yang merupakan paman Gus Zaki. Disinilah kemampuan berpikir Gus Zaki semakin terasah, sehingga dalam waktu yang singkat beliau dapat menyerap beberapa ilmu keagamaan. Usia dari di Lirboyo, Gus Zaki memperluaskan pengembaraan di berbagai pondok pesantren, di antaranya pondok pesantren Tebu Ireng asuhan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Khalil cukup lama beliau mondok di pesantren Pera hingga berusia 20 tahun. Selanjutnya beliau kembali ke kampung halamannya untuk belajar langsung ke Kiai Iksan Al-Jampes, sang kakak yang juga penggemar kitab Syiratul Thalibin, sebuah kitab monumental dalam bidang tasawuf. Kiai Marzuki Dahlan menikah dengan Nyai Maryam binti Abdul Karim dan berdomisili di Lirboyo tahun 1936. Meski telah menikah, semangat beliau dalam mengaji tidak pernah luntur. Hal itu merupakan salah satu amanat yang disampaikan Kiai Abdul Karim kepada beliau. Setelah sesaat usia nikah berlangsung hingga himmah beliau untuk tepat mendidik santri terus terjaga dan sangat istiqomah. Pada tahun 1961, Nyai Maryam berpulang ke Rahmatullah, meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Namun untuk menghapus kedukaan yang berlarut-larut, keluarga menikahkan Kiai Marzuki Dahlan dengan Nyai Komariah yang tak lain adalah adik bungsu Nyai Maryam. Sosok Kiai Marzuki Dahlan adalah sosok sederhana dan sangat bersahaja. Hal ini terbukti dari
penampilan beliau sehari-hari yang jauh dari kesan mewah dan parlemen. Padahal saat itu beliau sudah menjadi pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ketika berpergian dan atau berziarah ke makam-makam aulia sekitar Kediri, Kiai Marzuki Dahlan lebih sering bersepeda, bukan hanya kendaraan. Kemudian beliau pun terbilang sangat sederhana, yakin berdindingkan anyaman bambu. Sehingga pada tahun 1942 barulah kemudian beliau berganti dengan tembok. Pada tahun 1973 Kiai Marzuki Dahlan menunaikan ibadah haji. 2 tahun setelah menunaikan ibadah haji, kondisi beliau mulai terganggu. Sebab usia beliau memang sudah sepuh, namun meski demikian semangat beliau untuk memimpin pesantren Lirboyo tetap terjaga. Hingga pada bulan Syawal pada tahun 1975 beliau juga sakit dan harus dirawat di rumah sakit Bayangkara Kediri. 2 minggu lamanya beliau dirawat karena tidak ada perubahan yang menggembirakan. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa pulang Kiai Marzuki Dahlan ke kediaman beliau hingga pada hari Senin tanggal 18 November 1975 beliau dipanggil Sang Pencipta di hadapan keluarga dan para santri yang sangat mencintainya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.